Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proyek IoT berbasis RFID sebagai simulasi akses kontrol kunci pintu otomatis untuk tugas keamanan sistem cyber fisik di lab yang keempat. Nah, selanjutnya saya bakal ngebahas nih komponen-komponen apa yang bakal digunakan. Oke, yang pertama ada yang namanya itu microservo MG90S. Servo ini berfungsi untuk menggerakkan mekanisme kunci, baik untuk membuka maupun menutup. Nah, selanjutnya itu ada modul RFID MFRC 522. Modul ini biasanya digunakan untuk membaca data dari kartu RFID maupun keychain. Fungsinya itu sebagai media akses. Nah, ini adalah RFID Tag Keychain yang fungsinya itu sebagai media akses dalam bentuk gantungan kunci, sehingga lebih praktis untuk digunakan sehari-hari. Dan kalau ini adalah RFID Card, seperti yang saya singgung sebelumnya, fungsinya itu kurang lebih sama dengan keychain tadi sebagai identitas untuk proses autentikasi pada sistem. Selanjutnya ada buzzer 5V yang berfungsi sebagai indikator suara. Misalnya itu untuk menandakan akses diterima atau ditolak. Semisalkan diterima, dia bakal berbunyi, dan begitu juga sebaliknya, tergantung bagaimana kita mengatur fungsi programnya. Dan untuk otak dari lab ini yang menghubungkan semua komponen yang digunakan adalah microcontroller ESP8266. Komponen ini berperan sebagai pusat kendali yang mengatur seluruh proses di dalam sistem. Dan untuk perkabelannya itu sendiri mengikuti skematik yang telah dijelaskan pada video referensi dari Pak Hamdani, seperti gambar yang ditunjukkan di video kali ini. Setelah seluruh komponen terhubung sesuai dengan skematik, langkah selanjutnya adalah melakukan pemrograman pada microcontroller. Bisa dilihat di layar, pada program ini pertama dilakukan inisialisasi library yang digunakan, yaitu SPI dan MFRC 522 untuk komunikasi dengan modul RFID, serta library servo untuk mengontrol pergerakan dari si servo. Kemudian ditentukan juga konfigurasi pin seperti pin untuk RFID, servo, dan juga buzzer. Di bagian setup, sistem akan memulai komunikasi serial, mengaktifkan modul RFID, serta menginisialisasi servo dan buzzer. Jika semua sudah siap, sistem akan menampilkan pesan bahwa RFID siap digunakan. Selanjutnya, pada bagian loop, sistem akan terus mengecek apakah ada kartu RFID yang terdeteksi. Ketika kartu berhasil dibaca, UID dari kartu akan ditampilkan pada serial monitor sebagai identitas. Setelah itu, servo akan bergerak dari posisi 0 hingga 180 derajat sebagai simulasi pintu terbuka. Bersamaan dengan itu, buzzer akan mengeluarkan suara berupa nada sederhana sebagai indikator bahwa akses berhasil diterima. Setelah proses selesai, servo akan kembali ke posisi awal, yaitu 0 derajat, sehingga pintu kembali tertutup. Dan yang terakhir, sistem akan menghentikan pembacaan kartu sementara untuk mencegah pembacaan berulang dari kartu yang sama. Nah, sekarang seperti yang dilihat di layar, program sedang diupload ke microcontroller. Setelah itu kita buka serial monitor untuk melihat hasil pembacaan dari RFID-nya. Nah, sambil melihat serial monitor, saya juga melakukan demo dari sistem IoT yang telah dibuat, seperti yang terlihat pada layar. Ketika RFID yang digunakan terdeteksi, maka microservo akan bergerak membuka sebagai simulasi kunci pintu, dan buzzer akan berbunyi sebagai indikator akses berhasil. Dan pada pengujian ini saya juga menggunakan dua jenis media, yaitu RFID card dan juga keychain, yang keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai alat akses. Demikian video mengenai lab 4 terkait RFID, servo, dan juga buzzer. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam video ini, dan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.